Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Langsung saja, bagaimana perasaan kalian saat mendengarkan episode kali ini atau menonton episode kali ini di Rendras Mini Show ini? Apakah kalian senang, sedih, atau dulu? Kalau gue baik-baik aja. Ya, jadi ini episode ke-6 di Rendras Mini Show ini. Gue tuh baru ngundang 2 tamu overall ya, yaitu Bagas sama Andra, dan sekarang bersama Hazim. Hazim. Tepuk tangan. Oke, jadi di episode kali ini, di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang SNBT. Jadi kalau misalnya kalian udah dengar episode gua yang GSGT, yang episode yang terakhir ya, itu gua udah ngomongin SNBT dari POV gua. Nah, sekarang gua bersama Azim sini, kita bakal kayak tukeran POV gitu. Ya terutama Azim sih, soalnya udah datang ya. Nah, jadi perkenalkan diri Anda dan juga bakal kuliah di mana dan prodi di mana. Cepet aja, Jim. Gue perkenalan. Nah, nama gue Hazim. Gue alhamdulillah terima di SNBT pilihan kedua gue di kampus UPNVJ ya. Gue diterima di Fakultas Teknik, prodinya Teknik Industri. Gitu. Oke. Gitu Rendra. Nah ya, jadi Azim itu pilihan kedua berarti, Jim? Pilihan kedua gue. Pilihan kedua, soalnya pilihan satunya apa? ITB ya? ITB gue. ITB ngambil sama juga? Sama Teknik Industri Teknik juga. Industri. Nah, soalnya apa ya, kayak sebenarnya tuh teknik industri tuh kayak ini ya, kayak lumayan terkenal nggak sih? Lumayan, apalagi di ITB. ITB tuh terkenal sama tekniknya. Bukan terkenal sih, kayak pokoknya Ya enggak, emang semuanya. Iya terkenal sih, maksud gua kayak ITB tuh udah teknik banget lah Iya, gitu. makanya. Rata-rata teknik tuh pasti di ITB gitu. Betul. Nah, sebenarnya tuh Azim tuh kayak apa ya, kayak mungkin bisa ceritain, Jim, kayak bukan pengalaman, perjuangan lu di SNBT ini, mungkin dari awal belajarnya atau bagaimana, boleh Mas? Oke, dari awal nih ya, gua itu keterima di SNBT karena gua belajar. Gua ikut les kayak lu semua, lu pasti belajar UTBK gitu-gitu, lu les kan, yang kayak mungkin sebut pasti pada Inten, GO gitu ya. Gue enggak, gue lebih ke les nggak rumahan sih, kayak cuma lu les tapi muridnya cuma 5 orang gitu murid. Jadi menurut gue itu lebih fokus dan lebih masuk sih ilmunya dibanding yang kalau di internet gitu kan kayak di kelas lagi jatuhnya. Jadi gue les di situ, dan les gue tuh agak islami gitu. Agak islami, betul. Agak lagi islami banget. Oh, iya. Jadi lu di sana kayak sambil membaca kitab Al-Quran sebelum belajar, setelah belajar berdoa gitu. Jadi Biar berkah kali ya. biar berkah ilmunya nempel di otak gitu. Ya, Tapi sebenarnya gue milih ITB sama UPN ini sebenarnya gue awalnya nggak pikir itu, Gus. Awalnya gue nggak milih ITB awalnya. Malah gue dari awal tuh dari UI. baru UI gue milihnya teknik kimia. UI harga mati pokoknya. UI harga mati tuh, pagi teknik. Pakai teknik. Iya, gue tadinya pengen itu banget tuh. Gue udah soalnya gue kan punya abang ya. Abang gue tuh di UI juga, tapi dia jurusan FMIPA. Tapi gue pernah lah main kesana kan. Gue melihat tuh gedung-gedungnya semua FEB, terus yang gedung itunya tuh apa, yang ikoniknya tuh Rektorat. Ya rektorat. Terus gue gedung ke FMIPA, terus gue ke FK, gue jalan-jalan lah. Terus gue ngeliat teknik juga. Soalnya kan di awal gue suka, gue mau teknik kimia tuh. Gue masuk lah teknik gedungnya. Cet. Wah, bagus nih, gede gitu kan. Semuanya gede. Di situ juga ada alumni kita juga kan, tapi dia di teknik industri. Nah tuh, awal gue mau ke teknik industri gara-gara alumni tuh. Tapi gue masih, kalau di UI gue masih mau tetap teknik kimia. Gue udah ngeliat oh ini ruangan-ruangannya nih gitu kan. Terus gue akhirnya gue ke UI aja deh gitu. Gue udah pengen fix UI gitu. Tapi pas seiring berjalannya waktu, teman-teman gue tuh pada mau UI semua kan. Terus gue kayak aduh, kok UI kayaknya ini banget nih, apa namanya, mainstream banget, semua orang mau ke UI gitu. Tapi wajar UI kan. Tapi gue kayak aduh,
pick me sih ya, tapi kayak gue pengen yang lain aja lah gitu, yang jarang ada di sekolah. Kayak ITB nih nggak ada nih yang ngambil nih ITB. Siapa tahu gue kalau ITB kan ya kalau keterima keren banget gitu kan ITB. Yang dimana tekniknya ITB tuh parah gacor. Terus ya gue kesana lah, akhirnya gue pilih ITB. Dan awalnya tuh gue udah dari ke UI gue mikir udah ITB aja, ITB pokoknya. Terus gue belajar. Nah pas gue udah sering berjalan belajar, gue ngerasa kayak ini otak gue mentok sampai skor sini doang apa bisa lanjut nih. Sedangkan ITB, misal ITB 700 gitu ya. Yeah. Misal ITB itu apa tadi namanya? Skornya 700 passing grade-nya. Tapi gue misal nge-stuck di 680. Udah tuh, kalau nggak paling tinggi segitu, ntar turun, ntar naik lagi segitu juga. Gue bingung. Jadi gue kira-kira gue bisa nggak ya? Gitu. Terus akhirnya pas sayangnya gue nggak ke SNBP sih, sayang banget itu. Soalnya di IPA kan gue IPA ya. Di itu pada anjir semua cowok gila. Gue aja bingung anjir. Kayak ini misal yang IPA ada 2, misal kan sekolah kita dapat 23 ya, 23 orang. Apa ya? Yang SNBP semuanya IPA IPS. Iya, IPA. 23. Terus tahu gue 13 orang yang di IPA. Pokoknya tahu gue 13 orang IPA tuh gue itu di urutan 14. Ya jadi dan itu urutan yang 13 sama urutan 14 gue beda sama yang nilai atas gue tuh cuma 0,02 kalau nggak salah. Identik banget ya. Itu emang apa ya, Shiba lah. Shiba. Gue gedek aja sih sebenarnya, tapi gue mikir lagi kayak kalau gue keterima juga, maksudnya kalau gue ikut SNBP dengan nilai gue yang mungkin lebih di atas si urutan ke-13, gue juga pasti bakal bingung. Kayak maksud gue mana mungkin nilai gue kecil tapi bisa ikut SNBP. Jadi gue kayak walaupun gue ikut SNBP kayaknya nilai gue kecil juga, jadi susah. Jadi kayak gue mengikhlaskan di situ, kayak ya udahlah. Nah, akhirnya gue langsung fokus ke SNBT ini. Gue milih TB. Dan yang kedua itu ada PN gara-gara semua temen gue milih pilihan 2-nya UPN. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak UPN tuh top 1 back burner. Second choice. Parah Cak, itu sumpah UPN tuh second choice semua. Anjir maksud gue Enggak, soalnya tuh bener-bener yang kayak gue ngeliat kayak orang-orang yang misalnya kayak UI terus kalau milihnya UI, TB itu pasti juga pas gue ngeliat pengumuman hasilnya tiba-tiba pada UPN semua kan, gitu. Iya kan, gue bingung makanya kayak ini kayaknya UPN kayak second choice banget nih, apa gue juga second choice yang dari UPN gitu kan ya. Tapi kayak yang dari gue juga nge-research gitu lah UPN bagus nggak sih atau gini-gini ya. Terus gue ngeliat jurusan yang gue mau, teknik industri yang tadi, kayak gue ngeliat akreditasinya kan unggul gitu. Jadinya kayak wah lumayan lah nih, bagus gitu kan. Gue milihnya Jakarta juga nggak jauh-jauh dari rumah gitu kan. Terus ya udah gue pilih kedua. Sebenarnya gue ada 3 pilihan. Yang ketiga tuh gue IPB apa? Teknik manajemen lingkungan. Gue milih itu tuh D4. Cuma itu pilihan 3, gue milihnya yang pilihan kedua UPN tadi. Udah pokoknya singkat cerita sampai SNBT nih. Nah di SNBT itu gue kan diantar sama bang gue. Pas SNBT? Iya, itu gue SNBT-nya di gedungnya PNJ tuh. Di UI, nggak di UI sih, tapi maksudnya masuk UI terus ke PNJ-nya. Gue masuk situ, gue ngeliat tuh orang-orang pada muka tegang, diem. Masih pagi tuh gue dapet yang jam pagi gue. Masih pagi tuh, masih sejuk, tapi mukanya udah pada pucet, mukanya udah pada panik. Terus gue sama bang gue nanya aja, kan gue dari jauh tuh ya, gue ngeliatin nungguin. Ini coba tebak yang mana yang mahasiswa ngulang, yang mana murid SMA baru mau TBK. Gue ngeliatin aja gitu, ini ada jenggotnya nih, kayak mahasiswa nih mau ulang gitu kan. Terus kayak yaudah gue ngeliat aja gitu. Terus pada akhirnya giliran gue masuk tuh, udah masuk di ruangan SNBT-nya.
Pas sampai di sana gue awalnya kebelet berak anjir. Awalnya gue kebelet berak, gue udah iniin yang apa namanya tanda tangan, udah duduk depan komputer, gue nunggu. Duh, gue pengen berak tiba-tiba gitu. Tapi emang penyakit umum gak sih? Iya. Tahu Kayak demam lu panggung. pengen berak juga apa sih? Gua tuh nggak pas lagi ini ya, pas lagi masuk ruangan, terus juga beberapa subtes awal tuh gue nggak kebelet berak. Pas PM penawaran matematika itu emang apa ya, kayak sebenarnya gue juga bilang kan apa nih, gue pas PM kebelet berak. Dan percaya nggak percaya hampir semua orang kayak gitu pas di PM. Kayak bikin sakit perut juga. Ya, maksudnya tuh kayak subtes yang lain juga pasti mikir dong. Tapi nggak tahu kenapa penyakit umumnya di situ. Kutukan ya gue ngerjain PM tuh. Gue juga bingung. Kayak gue belum ngerjain PM sih, tapi gue sebelum UTBK gue kebelet berak tuh. Akhirnya saya bilang, mau ke toilet dulu, silakan ya gitu kan. Gue mikir, aduh, kayaknya berak gue lama. Iya. Gue nggak mungkin, gue nggak bisa yang tiba-tiba ke toilet, buah gitu, nggak bisa tuh gue nggak bisa kayak gitu. Gue udah feeling ini kayak bakal lama nih sakit perut gue. Terus akhirnya gue mau memutuskan buat nggak ke toilet. Akhirnya gue milih nahan aja. Gue ngeliat di meja tuh ada ini apa, mouse kan ada kabelnya. Terus kabelnya mouse tuh gue gulung dikit, terus gue pegang kayak batu ya. gue pegang nahan berak. Gue pegang kita malah udah gue pegang aja, terus gue pegang gini. Terus orang samping gue tuh, masalahnya meja gue tuh beneran kayak gini nih, lu peserta samping gue ini bener gini banget. Terus dia ngeliatin gue kayak gini nih, megang kabel mouse. Bodoh amat, gue nggak peduli, gue ngeliatin monitor ya gue gini terus. Bodoh amat. Terus akhirnya gue kentut tuh dikit, terus gitu kan. Tapi nggak ada suara terus gitu aja. Terus kayak buat ngereda sakit perut lah, lumayan banget gitu kan. Akhirnya udah kerjain SNBT, set gue ngerjain PK tuh. Pas lagi ngerjain PK, awalnya gue tenang kan, wah nih bisa nih, gampang. Gue coret-coret, ceret. Next, ceret. Waduh, ini ada soal yang gue nggak bisa, ada soal kayak susah lah gitu, rumit. Yeah. Terus gue diam sejenak kan, PK menitnya dikit ya, dikit kan. Gue ngeliat yang soal lain, ya terus gue 20 menitan. Terus gue udah ngeliat soal tuh, set. Yang nggak bisa gue skip. Yeah. Gue ngeliatin soal yang gue emang gak bisa, gue liatin tuh, gue pahamin. Terus gue bingung, aduh ini gimana nih gitu kan. Terus masalahnya tuh di ruang SNBT pengawasnya tuh nggak yang ngawas muter, kalau di gue ya nggak muter yang 24/7 gitu. Jadi kayak bener-bener gue kayak gini monitor orang tuh bisa gitu kan. Tapi ya gue nggak mau lah, main bersih. Gue udah bingung tuh. Tapi gue mikirnya kayak kalau gue ngintip kertas coret-coretan dikit bisa kali ya gitu. Ya gue kan ngeliat gini doang gini, kertas coret-coretannya sama gue nggak ngeliat jawabannya. Soalnya kan beda juga subtes dia. Gue udah diem tuh, gue ngelirik kan, wah apa coret-coretannya tuh banyak, tebel kan. Gue nyari tuh mana nih jawabannya. Pas gue lihat ada pedangnya Gundam aja, ada tangan Gundam lagi yang pedang. Gue kayak anjir, lu ngerjain SNBT apa jadi manga, ngerjain gambar anjir, jadi ini. Terus kayak wah gila, gue ngeliat kertas tuh isinya graffiti semua udah. Graffiti semua udah. Tapi kayak misalnya mungkin itu lebih kayak ini sih, lebih kayak bosen sih kata gue. Soalnya tuh kalau misalnya kertas buram gue kan ada kertas buram kan, kertas coret-coretan itu kan. Ya kertas buram gue kosong anjing. Itu bener-bener kayak kertas buram itu dikasih, terus tuh ya udah gue diemin. Cuma gue taruh nama doang. Gue ngeliat samping kanan gue kan cowok ya. Gue ngeliatin, aduh, ini cowok laki-laki kan. Deh, kan mungkin dia mau masuk DKV kali ya, gambar hobi. Gue ngeliat kiri gue cewek nih. Wah, cewek kan biasanya meyakinkan ya. Gue ngeliat, wah ada angka tuh. Angkanya angka apa sih? Lu yang biasa angka kode-kode yang 010111. Gue nggak tahu dia nulis apaan itu, udah pokoknya jadi kalimat gitu kali, gue nggak apa, pokoknya cewek dah. Terus gue, tapi mukanya sangat terlihat meyakinkan gitu. Lu pakai kacamata pintar gitu kan. Iya,
Ya gitu pokoknya. Terus gue ya aduh kalau gitu lagi, ya udah akhirnya gue pasrahkan kepada gut gue, GUT. Feeling gue kayak jawabannya gue nggak mau nembak, nggak mau blok C aja sih gitu, nggak mau. Gue maunya apa namanya yang nembak berarah lah gitu. Yeah. Gue ngitung udah tuh sampai gue ngerjain lagi sampai yang musuhnya semua peserta UTBK. Bukan Apa? PBM. PBM. PBM apa? Bukan PBM, berarti Apa? LBI. LBI ya. LBI itu aduh gimana ya? Coba dari LBI, lu ngerjain LBI gimana dah? Gua ngerjain LBI kan ada yang kayak soal-soal IPA-nya itu ya, soal-soal IPA bullshit itu. Gua nembak sih. Gua jadi kayak ngerjain LBI itu bener-bener yang even gak ada jawabannya, tapi yang penting tuh soalnya tuh bukan soal kimia, soal IPA gitu. Jadi kayak yang masih bisa gue olah lah, yang masih bisa gue terima gitu. Gak tahu ya, tapi emang LBI itu dari sebelum hari H-1 gue TBK, gue ngeliat kan di X banyak bocoran tuh ya sebenarnya. Terus gue baca, orang nih ngerjain LBI fisika, kimia, terus gue bingung tuh, ini LBI wah sampai pelajaran lain gitu. Gue sedangkan yang gue try out dan belajar kan cuma teks-teks doang ya. Dan bener aja pas gue ngerjain LBI beneran ada soal kimia, tapi soal kimianya tuh nggak tahu ya, dia cuma nanyain unsur-unsurnya doang. Untungnya gue bisa tuh ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada soal fisika tentang nggak tahu muter-muter itu nggak terus gue juga nggak paham. Sekalinya lu baca nggak tahu, oke dibacanya juga nggak ada nih. Nalar gue nggak sampai situ, gila buat dari bacaan LBI nggak tahu sih, gila aja. Nah SNBT gue tuh udah gue struggle di situ doang sih sebenarnya. Di PK PK tadi struggle gara-gara samping gue nggak bisa ngerjainnya itu, tiba-tiba ada yang jadi penggambar gitu. Gue juga bingung. Tapi pas udah selesai SNBT aman-aman aja sih, gue tinggal nunggunya gitu sih. Nah udah kayak gitu pas nunggu itu lu ini nggak kayak, bukan nunggu sih, lebih kayak mungkin H-3, H-2 pengumuman SNBT tuh lu gimana tuh feelingnya? Apakah pesimis kah, optimis kah? Nah, kita pengumuman itu 28 ya? Minggu lalu Rabu. Iya. Gua H-3, H-2 itu gua pas sebenarnya habis SNBT gua udah mungkin pas H+5 atau H+ mingguan gitu lah. Gue tadinya masih mikir SNBT, cuma pas udah setelah SNBT UTBK gue udah ngerjain, gue ngerasa kayak gue kayak nggak usah mikirin gitu lah. Maksud gue kalau lu nggak keterima ya udah lu mandiri, kalau lu keterima alhamdulillah. Jadi pas gue udah seminggu abis UTBK gue udah nyari mandiri aja tuh. gue udah nge-research semua itu, gue udah sampai IPB, sampai UI, semuanya udah gue search gitu. Sama gue juga pas amin berapa gitu ya, gue udah ngebuka ini loh, apa, website mandiri ya sih. Pasti semuanya gitu dah. Cuma gue bingung lagi sama orang yang gak mau ikut mandiri, Bos. Tapi belum keterima SNBT. Belum. Jadi dia udah ngerjain SNBT, terus dia udah bilang pokoknya gue gak mau ikut mandiri. Dia bilang gitu. Gue bingung sih. Mungkin gap year kali ya. Nggak gap year. Oh nggak gap year. Sekarang kabarnya Telkom dia. Sekarang kabarnya Telkom. Sumpah. Kemarin gue tanya kan, jadinya gimana lu sekarang gitu? Kemarin gue udah bayar tahap 3 Telkom sih. Sekarang gue dua hari lagi ke Bandung, dia bilang gitu. Astaga gitu. Gue bingung, nggak tahu kenapa dia nggak mau itu sama mandiri. Tapi perasaan gue pas Amin 3, Amin 4 tuh gue udah gak pusing sih, gak khawatir, gak takut. Gue jadi soalnya gue habis plus mingguan gitu, gue udah kalau nggak keterima gue langsung daftar ini gitu. Ya udah prepare gitu. Iya, gue udah prepare, jadi walaupun gue mati di SNBT gue udah ada plan lain, jadi gue nggak takut itulah buat ketolak. Pas udah hari H-nya
gue nunggu ibu gue pulang dulu tuh. Oh. Gue jemput ibu gue pulang sampai rumah. Gue gak mau mencet dong. Gue takut juga sebenarnya pas udah situ, gue takut juga sebenarnya. Gue walaupun gue nggak takut amat, tapi gue buka gue juga takut. Jadi malu yang mencet. Iya, mau gue yang mencet. Gue udah buka SNPM, udah buka ininya, set. Tinggal mencet aja tuh yang hasil. Udah, gue udah gini. Terus mau gue yang mencet. Dar, barcode gede tuh. Barcode gede, ada bawah tulisan hijau gitu kan. Ada Hazim, ini keterima. Weh, keterima gitu. Terus gue baca ada kutip veteran. Aduh, PN gue gitu, sumpah. Gue aduh, PN gitu kan. Tapi ibu gue kayak pada teriak-teriak yang lain kayak terima gitu kan. Terus gue gini nih, udah mulai. yes, aduh PN gitu gue bilang gitu kan. Terus bukan ITB tapi Tapi lu pasti ini dong, pasti kayak ya masih ada senangnya lah. masih ada senengnya, soalnya hasil kerja keras gue ngerasa kayak terbalaskan gitu loh. Gue belajar selama ini nggak sia-sia gitu kan. Tapi UPN Ya enggak, maksudnya gini loh, di setiap di setiap orang yang nerima yang kayak misalnya masih merasa rugi gitu ya, pasti kan banyak orang yang kayak berdoa ada di tempat lu gitu kan. Oh iya benar. Dia harus bersyukur gitu. Soalnya lu lihat yang di ini nggak sih, yang di Twitter gitu, yang kayak ini aku keterima di pilihan 2, ambil gak ya gitu. Oh iya Ya kan? sering banget. Itu sebenarnya orang-orang tidak bersyukur sebenarnya. Anjing. Maaf ya kalau ada yang nonton pilihan 1 PN. Gue bukan bermaksud gitu, tapi kan gue mau ITB gitu loh. Ya, lu paham lah kalau lu misal lu udah getol A dapetnya B walaupun B juga bagus gitu. Iya. Tapi gue bersyukur juga gue dapet di UPN ini yang dimana ternyata ibu gue nggak mau gue jauh-jauh sebenarnya kampusnya. Jadi gue dapetnya kayak emang udah ditakdirkan deket rumah ya. Jauhan ke sekolah dah dibanding ke kampus gue ntar. Iya kok. Iya, gue ke sekolah tuh kayak 20 menitan. Tadi gue hari ini tuh Lebih jauh nggak sih? lebih jauhan sekolah gila. Kalau dari rumah gue, soalnya gue tadi kan gue hari ini tadi jam 1 siang gue ada tes kesehatan di sana. Tes kesehatan gue ngitung dari rumah gue berangkat jam 12 jam 12.34. Nyampe sana gue 12.45 11 menit 11 menit gimana? Perasaan lebih jauh ini dah, lebih jauh sekolah dah. Sumpah. Tapi pas gue udah di sana gue tes kesehatan gitu gue pulang lagi malah lebih cepat. Gue nggak tahu, tapi itu gue yakin tapi jauhan ke sekolah dibanding ke kampus. Soalnya kan kalau dari gue kayak lu lewat Puncak lu belok kanan. Kalau ke sekolah kan lurusan gitu. Lurusan, kalau gue udah ke kanan sedikit kanan lagi. Udah tuh udah nyampe, tapi lebih jauhan ke sekolah menurut gue dibanding. Tapi ya dapat UPN gue sangat bersyukur juga sih. Ya dari gue lihat di TikTok orang ya bagus lah gitu katanya kampusnya gitu kan. Pas gue lihat wah bagus nih, seneng gue. Ya enggak inilah, maksudnya enggak yang jelek banget gitu ya. Apalagi gue liat TikTok tuh ada yang lu tahu Atar yang suka datang ke sekolah-sekolah. Dia datang ke UPN tuh. Yang di Pondok Labu. Gue udah seneng nih. Ntar tingkatin gue gini semua kali ya. Terus gue baca, gue denger Pondok Labu. Gue nyari gue yang di mana. Teknik di Limo, anjay, beda. Yang di Pondok Labu tuh gede, lebih gede. Soalnya gue yang di Limo tuh gue bener-bener pinggir jalan udah ada gapuranya. Fakultas Teknik UPN VJ gitu, langsung masuk, langsung gedung gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, kalau gue main ntar gue ke Pondok Labu lah. Karena di Pondok Labu ada siapa ya? Banyak. Dari sekolah itu juga banyak. Gue taunya cowok doang, yang cewek gue nggak tahu siapa di sana. Komen di bawah guys kalau ada yang di UPN guys. Info mutualan langsung aja. Nah, nih kan udah mau masuk kuliah nih. Agustus ya. Masalah. Hal yang paling ditunggu nanti saat kuliah. Sebutin 1 atau 2 aja. Sebutin 1 atau 2 hal yang paling lu tunggu nanti pas nanti kuliah. Pertama, ini lu mau gua pencitraan apa enggak?
Jujur aja lah gua. Ya jujur-jujuran aja. Awewe anjing, gua mau ngeliat di sana. Gua bosen di BS gitu aja udah. Gua pengen ngeliat di sana ya, gua pengen Kayak penasaran sama lingkungannya gitu. Gua penasaran sama lingkungannya, bukan apa-apa nih. Iya, penasaran sama lingkungan kuliah, Ya, kampusnya lingkungan gimana kuliah, sih gitu, iya. sama cutting kan kalau di sekolah kan cuma ada 2 tahun di atas lu kan. Iya. Kalau di kampus kan bisa ngeliat yang 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Iya. Enggak sih. Ya mungkin ada satu Ntar, dua orang. iya, gitu. tapi kan ada yang banyak yang lebih tua lah gitu kakaknya. Jadi kayak gue penasaran aja sih gimana sih kehidupannya sama organisasinya tuh gimana sih di kampus gitu sih. Ya intinya kehidupan di kuliah nanti gue penasaran itu sama apa namanya lingkungannya. Sama yang kedua Apa dulu? Yang kedua tuh sama gue penasaran sama pertemanan sih. Oke. Soalnya gue ntar bakal gue kenalan sama orang baru lagi, gue main sama orang baru lagi, gue belajar bareng sama orang baru lagi. Ya gue nggak tahu sih, udah pasti. Tapi lu kayak penasaran sama ininya nggak sih? Kalau gue pas di podcast kemarin gue ngomong kalau gue penasaran sama work ethic orang-orang. Kayak kan kalau misalnya di sekolah kan orang-orangnya ya lu tau lah gimana lah. Oh iya. Pasti ada yang kayak rajin. Iya. Maksudnya rajinnya tuh pasti kita tahu lah rajinnya kayak gimana. Nah kalau udah di kuliah, berarti kan kayak ini yang masuk kuliah ini kan udah pasti best of the best kan, best of the best dari versi orang-orang kan. Oke. Gue penasaran nggak kayak ini orang serajin apa atau gimana lah gitu pokoknya. Jujur itu gue juga penasaran sih, kayak maksudnya kan tipikal orang pasti berbeda-beda kan. Iya. Siapa tahu ada yang masuknya tuh dia nggak belajar tapi emang gara-gara dia saking jeniusnya tiba-tiba SNBT-nya masuk kan. Ada juga orang yang udah belajar mati-matian dapetnya PN. Enggak, gue bukan maksudnya sekali lagi lu merendahkan enggak, bukan maksudnya kayak gitu. Maksud gue kayak emang pilihan satu dia gitu. Dia udah emang dia pinternya belajar sangat 24/7 gitu gue. Iya. Jadi gue pengen ngeliatnya ini orang-orang sama kebiasaannya tuh pasti beda. Yang pasti tuh di kuliah kita bakal ketemu orang yang lebih random lagi guys. Iya betul. Di BS saya cukup random sih sebenarnya ada orangnya, tapi di kuliah pasti bakal ada yang lebih random. Pasti ada aja yang misalnya muslim tapi nggak pernah sholat Jumat, mungkin ada nanti Bisa, ada tuh kayaknya. Atau ya kayak pokoknya yang versi aneh yang belum kita lihat di misalnya di sekolah pasti ada nanti. Nah, nanti juga di kuliah kan pasti ada organisasi nih. Organisasi ataupun UKM. Iya. Nah itu lu misalnya dari pertimbangan dari sekarang ya, itu lu bakal ngikut organisasi nggak ataupun UKM? Kalau organisasi di UPN gue belum research gitu sih. Jadi gue mungkin belum sangat mendalami ke organisasi di UPN. Tapi UKM tuh kayak ekskul di sekolah. Iya betul. Kalau UKM gue pasti kayak bisa pilih banyak kan sih di kuliah tuh? Bisa deh kalau nggak salah. Kayak 5 gitu langsung bisa. Ya tergantung lu nya sih, maksudnya kalau gua juga nggak bakal ngambil 5 sih anjing. Gue soalnya apa ya, kayak gue pengen melakukan, soalnya hobi gue tuh di UKM kan UKM banyak juga ya, tapi rata-rata tuh gue suka yang olahraga gitu dulu. Gue pengen yang pertama, gue pengen pasti futsal, gue pengen banget. Oke, melanjutin karir lah. Iya, ngelanjutin karir di sekolah. Terus juga kalau di kampus gue ada sepak bola, football yang 11 tuh kalau ada gue pengen juga tuh. Terus gue pasti pengen volley sih tuh. Betul, sama. Gue pengen volley, nggak mau tahu Sama-sama. gue pengen banget main volley. Soalnya gue pas di SMA gue ditawarin sama ayah gue mau ikut volley nggak gitu. Gimana? Pokoknya ikut klub gitulah, Ikut klub gitu, mau ikut volley nggak? Gitu kan. Terus itu gue ditawarin tapi udah kelas 12 semester 2 ya telat, gue mau ikut juga udah sibuk belajar gitu kan. Terus sekarang gue nawarin lagi kan gue udah free nih. Gue nanya lagi masih boleh ikut nggak ke klub volley kan? Antar pas kuliah aja bisa kok gitu kan. Ya udah kalau gitu pas kuliah aja, ntar gue milih UKM-nya volley. Sama paling gue kalau ada band gue ngeband. Band Di Undip nggak ada kayaknya yang band. nggak ada pak? Kayaknya nggak ada sih. Tapi ya pokoknya tuh kalau gue nanti di kuliah tuh udah pasti ambil volley. Terus basket sih kayaknya. Basket?
Maksudnya tuh gini, gue pas nge-research UKM-UKM-nya, gue tuh kayak agak berharap ada kayak yang kayak gini nih, misalnya penyiaran-penyiaran gitu. Jadi kayak misalnya kan kalau misalnya di UIN kan ada ini kan, ada RDK kan. Iya. Nah itu tadinya gue kayak pengen nyarinya tuh di UNIF tuh harusnya ada kayak gitu, tapi pas gue cari sebenarnya pas ngeliat profilnya ya, profil UKM-UKM-nya ya, kayak gue belum nemu gitu Yang yang kayak yang kayak penyiaran gitu. di Undip belum ada broadcasting gitu. kayaknya iya. Asik sih tapi sebenarnya. Siapa tahu masuk kan nih, lu bisa ngelanjutin di sana. Ya soalnya pas itu kan kalau di UI kan ada kan, misalnya kayak vokasinya langsung sih sebenarnya. Vokasi yang ini yang penyiaran multimedia ya. Oh iya. Nah kayak gitu. Keren sih tapi. Nah terus juga karena ini kan pasti lo bakal ketemu orang baru kan. Lu udah kayak ini nggak nyari teman nggak di sosmed? Mutualan. Jujur gue pengen sih temenan dari sekarang gitu, maksudnya biar ntar kesana udah kayak nggak pelongo lah, udah ada kenalan gitu. Tapi gue sampai sekarang gue belum nyari teman sih, tapi gue udah ada mutualan satu sama orang. Jadi gue punya temen nih, temennya temen gue terima di jurusan yang sama sama gue, sama di kampus yang sama. Terus gue kayak itu siapa namanya, cewek kan namanya ini beda lah tuh. Gue disuruh follow IG sama temen gue, follow duluan gitu kan, orangnya asik kok. Udah gue follow aja dulu, terus dia akhirnya langsung follow back gue tanpa tapi gue sampai sekarang gue belum ngechat atau kontak gitu sih. Nggak harus langsung juga sih kata gue sih. Dan tadi pas gue tes kesehatan tadi siang itu gue duduk ngantri, ternyata sebaris kanan kiri gue sama sebaris itu kenal sejurusan sama gue. Kan itu disuruh bawa ini ya, identitas kartu kartu SNBT kan. Gue ngeliat dikit tuh, gue ngintip pilihan 2 juga dia. Sumpah pilihan 2 apa nih, UPN teknik industri. Teman gue berarti nih. Temen gue kan, gue mikir gue kenalan apa enggak. Gue ngeliat dulu mukanya, kayaknya kayak takutan lah gitu. Gue nggak tahu tuh, gue akhirnya ntar aja deh gue kenalannya gitu, ntar aja deh pas mau kuliahnya aja gitu. Akhirnya gue nggak kenalan sama siapa tadi. Cuma gue ngeliat banyak ada orang cewek. Untuk teknis Bisa lah. Apaan lu bisa sih? Kenalan, Bisa kenalan temenan. Gitu. Pokoknya kayak gitu sih. Kayak gitu ya pokoknya. Nah, pasti kita bakal berharap untuk yang terbaik kan pasti. Ya kan. Amin. Apa lu ada harapan nggak kayak untuk perkuliahan nanti gitu? Gue harap semoga perkuliahan gue ini aja sih sebenarnya. Gue tuh sebelumnya pas sebelum gue SNBT, pokoknya sebelum kelas 12 inilah, pas masih kelas 10 kelas 11, gue sebenarnya nggak sabar buat kuliah. Gue pengen, soalnya gue penasaran sama lingkungan kampus. Iya, gue penasaran banget kayak gimana sih sebenarnya. Yang gue ngeliat abang gue juga, dia banyak temennya suka pulang malam tanpa diomelin gitu kan. Gue jadi kayak nih. Terus ngeliat abang gue juga bangun siang kan, kalau kita sekolah kan bangun pagi gitu-gitu ya. Betul. Abang gue bisa bangun jam 10 baru kelas gitu loh. Gue penasaran aja ntar gimana. Tapi pas gue udah kelas 12 ini, gue habis SNBT, gue jadi kayak waktu SMA gue kurang lama dah. Kayak tiba-tiba udah kuliah aja gitu. Yang sekarang pilih perasaan gue tuh, gue gak mau kuliah cepet-cepet sebenarnya. Gue kayak mikir gue masih nggak terima gue udah diterima di kampus cepet ini gitu. Maksudnya tiba-tiba gue udah camaba aja nih sekarang gitu. Sedangkan kayak kemarin gue baru pulang malam dari temen gue ada gitu, rumah temen sekolah gitu. Perasaan gue kemarin baru nongkrong di warung bareng temen-temen dah gitu. Sekarang gila, gue udah di rumah doang, gak ngapa-ngapain gue di rumah, gabut gitu kan. Terus gue kayak mana deh gue masih rasa kurangnya, gue masih pengen, gue kangen sekolah sih mas.
Ya. Maksudnya enggak sih, maksudnya kalau gue kan pasti punya core memory sendiri kan. Iya. Apa untuk sekolah ini. Iya. Tapi itu sampai sekarang tuh gue masih belum nemu kayak core memory gue di sekolah ini. Tapi ya itu bakal jadi bahasan lain aja lah. Iya. Ini lu lihat tuh durasinya udah Cuk, gitu kan. setengah jam. Ya sudah, mungkin kita selesaikan di situ ya. Iya. Ya, mungkin kalau kalian yang ada misalnya maba UPN, maba Undip, boleh banget ya Kontak us. kontak. Nanti taruh di kolom komentar, mungkin kalian juga yang pengen cerita bisa banget taruh di kolom komentar. Terus kalian bisa like, share dan juga subscribe. Komen anjing. YouTuber bading. Gue sampai sekarang ya punya YouTube kayak gini, gue masih aneh aja ngomong kayak gitu. Oke. Ya udah seperti itu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dan juga membuang waktu kalian mendengarkan kita berdua. Ya, kita pamit undur diri. Bye bye.